Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut lagi cerita novelnya ya, yaitu yang berjudul tentang My Duda is Mafia, penulis Rim Tim Tam. Prolog. Seira gemetar. Dia berusaha lari tapi kakinya kaku sekali. Dennis. Seira berteriak histeris kemudian. Tak lama pria tampan dengan mata satu yang cacat datang. Apa? Sentaknya kesal. Seira langsung berlari ke arahnya dan menjambak rambut Dennis. Hantu. Di sana ada hantu. Dennis. Ah, Dennis. Teriakan Seira hampir memecahkan gendang telinga Dennis. Dia pasrah. Kenapa ada gadis sebarbar Seira? Rusak sudah rambut indahnya. Episode 01. Author of. Langkah tergesa terdengar menggema di koridor kampus. Jam yang sudah menunjukkan pukul 4 sore membuat pelaku langkah itu semakin tergesa. Banyak rumor yang mengatakan jika lewat dari jam 3 sore, kampus tak aman lagi. Akan banyak mahasiswa kalbu di sana, yang mana ada suara namun tak berupa. Makanya itu membuat seorang gadis belia bernama Seira Dameira takut. Dia baru saja menemui Dosbim yang sangat amat susah ditemui. Sesaat dia sampai di taman kampus, dan di sana keganjalan mulai terjadi. Seira berhenti secara spontan. Tubuhnya merinding seketika. Dia melirik ke arah jamur-jamur tempat biasa mahasiswa duduk berteduh. Lampu di jamur-jamur redup, tapi suara itu semakin jelas. Daddy. Seira mulai berjalan mendekat. Dia berusaha mengenyahkan rasa takut di dalam dirinya. Dengan cepat dia mendekati jamur terdekat dan melirik ke belakangnya. Rasa takutnya seketika menguap. Tak lagi takut melainkan gemas. Dua orang bocil lucu tengah menangis di sana. Dua-duanya berambut pirang dan bermata biru. Ya Allah, anak bule dari mana ini? Bisiknya terpukau. Dia segera berdiri di depan bocil-bocil itu dan segera berjongkok di depan mereka. Oi dek, kalian kenapa nangis di sini? Hati-hati nanti digondol wewe gombel, ceplos Seira langsung. Keduanya tersentak dan mendongak. Tanpa tedeng aling keduanya langsung memeluk Seira erat, ala mayang. Pelan-pelan dek, kejengkang nanti aku, ucapnya. Dia mengelus punggung keduanya dan menenangkan mereka. Dengan tenaga kuli yang Seira miliki, dia mengangkat keduanya dan menggendong mereka menjauh. Hei, jangan nangis. Kalian mau makan bakso? Yok sama kakak. Kita bakso Mang Pepi. Enak loh. Murah lagi. Cerocos Seira dengan semangat. Dia berjalan keluar dari taman kampus dan berjalan riang di koridor. Nama kalian siapa? Tanya Seira kepo. Yang perempuan mendongak dan berbicara. Nama aku Prinsesa Kiera. Kalau saudara kembar aku namanya Princesa Zeore. Seira mengangguk-angguk. Dia melihat bocah yang laki-laki malah mendusel ria di lehernya. Mana orang tua kalian? Tanya Seira lagi. Belum sempat Kiera menjawab. Suara tembakan terdengar melewati telinganya. Saat Seira hendak berbalik, kokangan pistol terdengar dan sebuah benda mengenai kepalanya. Turunkan mereka, atau kepalamu kutembak. Sentak suara seorang pria. Saat Seira hendak menurunkan keduanya, mereka malah mempererat pelukan di leher Seira. Turunkan mereka, sentak pria itu lagi. Seira berdecak. Dia berbalik dan menatap galak pria tadi. Sekilas dia terpesona. Ganteng cuy. Rambutnya hitam, matanya biru.
Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Batin Seira. Pria itu malah menatap Seira dengan matanya yang satu, karena mata yang satu lagi tertutup dan sepertinya cacat. Turunkan mereka. Diam. Lihat ini mereka mau turun apa enggak? Cerocos Seira kesal, membuat pria tadi dan beberapa orang berpakaian hitam di belakang mereka kaget. Berani banget nih cewek. Pria tadi berdecak. Dia mendekat dan mencoba menarik kedua anaknya, tapi mereka tak mau. Lihat kan? Mereka gak mau. Sinis Seira. Pria tadi menghela napas kesal. Kau ikut aku. Jangan lari atau kepalamu kutembak. Ujar pria itu dengan arogan. Seira berdecak. Kurang asem. Umpatnya pelan. Mau tak mau dia mengikuti langkah pria tadi. Dengan gerombolan pria berjas hitam di belakang mereka. Episode 02. Author of. Seira terpelongo. Dia sepertinya nyasar ke sebuah istana Disney. Gila banget gede nih rumahnya. Oi bang, ngapain aku dibawa ke sini? Celetuknya. Pria mata satu itu berhenti. Dia berbalik dan menatap datar Seira. Kemarikan mereka dulu, ujarnya dingin. Seira mendeci dan memberikan Kiara yang sudah tertidur. Seira mendelik. Dia memberikan Kiara di gendongan pria itu sedangkan Zeore masih di gendongannya. Biar aku aja, ketus Seira. Pria itu membalas mendelik. Terserah, sinisnya. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju lantai 7 menggunakan lift yang tersedia. Rumah atau lebih tepatnya mansion megah berlantai 15 itu ditinggali banyak maid. Namun tuan rumahnya hanya 3 orang. Wow, debak, gumam Seira terpukau. Pria tadi hanya melirik malas, dan tetap diam. Dia mengelus rambut pirang panjang Kiara dengan sayangnya. Seira ini tipe orang yang tak bisa diam walau sejenak. Bibirnya gatal jika tak bicara. Siapa namamu? Tanya Seira tak sopan. Pria tadi diam saja, membuat Seira mendelik kesal dan mendengus. Saat sampai di lantai 7 akhirnya mereka keluar dan berjalan mendekati kamar 2 pintu yang gagangnya berlapis berlian. Pasti tisu toiletnya terbuat dari emas, gumam Seira terpaku lagi. Mereka masuk ke dalam dan terlihatlah kemegahan yang berlebihan bagi bocah berusia 5 tahun seperti 2 bocah pirang ini. Letakkan Zeo di kasur, perintahnya dingin. Seira mengangguk. Dia menidurkan Zeo di kasur dan disusul Kiara di sebelahnya. Duh manis banget sih, Seira gemas. Dia memang suka anak kecil seperti duo bocil ini. Pria tadi langsung menarik tangan Seira dan membawanya keluar kamar. Sepertinya ada hal serius yang harus dibicarakan. Kau harus menjadi babysitter anakku, atau kepalamu kutembak. Ucapnya to the point tanpa aba-aba. Seira melotot kaget, sekaligus kesal. Dia menjambak rambut hitam pria tadi dan membalas ucapannya. Tembak aja nih. Tantangnya kesal. Pria tadi masih sok karena ada orang yang berani menjambak rambut pantene indahnya. Bibirnya berujar kaget. Kau, tapi Seira langsung menyalanya kesal. Dasar pemarah. Dan di sanalah pria tadi semakin emosi. Wajahnya memerah dan dia mencengkram tangan Seira kuat. Apa kau bilang? Teriaknya. Sampai ludahnya muncrat ke wajah Seira seketika. Sial. Skincare ratusan ribu Seira harus ternoda ludah pria tampan itu. Kau pemarah. Balasnya berteriak. Pria tadi menarik rambut Seira dan membalas jambakannya. Sialan kau cewek gorila. Teriaknya emosi. Seira melotot lagi. Apaan kau cowok PMS?
balasnya geram. Dia berhasil melepaskan jambakan pria tadi dan mempererat jambakannya di rambut pria tadi, lalu melompat ke belakang punggung pria itu. Dia melingkarkan kakinya di pinggang pria tersebut. "Cowok PMS, cowok PMS!" teriak Seira emosi. "Hei, turun dari badanku sialan. Diam kau." Seira masih asik menjambaki pria itu dengan brutal, sampai salah seorang penjaga menembaknya dengan bius dan obat tidur. Shoot! Seira terdiam. Jambakannya terlepas dan tubuhnya melemas dan jatuh ke belakang seketika. Dia tidur, bukan pingsan. "Tuan Dennis, Anda baik-baik saja?" tanya pengawal pribadi pria bernama Dennis tadi. Dennis terengah-engah. Dia menatap aneh Seira di lantai. "Gila. Cewek gorila," bisiknya Sok. Takutnya Dennis kena mental breakdown saat ini. Baru kali ini dia dijambak perempuan. Biasanya dia main sama pistol dan bom, bukan jambak-jambakan ala mahkamah komplek. "Cari data perempuan ini dan serahkan padaku dalam waktu 1 jam, ujar Dennis dingin. Dia mendekati Seira dan menggendongnya ala bridal style, lalu membawanya ke lantai paling atas, lantai yang paling keramat, lantai yang dipercaya banyak hantunya, dan lantai pribadi milik Dennis. TBC, biodata, Seira Dameira. Cantik, cuma tingkahnya seperti preman, galak dan garang. Matanya berwarna coklat muda, bulu mata lentik, bibir tipis yang sering mengoceh tak jelas. Tinggi 169 cm, rambut hitam sepunggung, kulit kuning langsat. Anak yatim piatu, takut hantu. Dennis Angelo, ketua mafia, galak, pemarah, duda hot, duda ditinggal mati, ganteng. Satu matanya rusak dan mengalami kebutaan saat bekerja. Hidungnya mancung, bibirnya tebal dan berwarna merah merekah. Alisnya tebal, rahang kokoh yang menggoda, tinggi 185 cm. Takut Seira karena ganas seperti gorila. Episode 03, Author of. Dennis memijit pangkal hidungnya pelan. Pasalnya kedua anaknya saat ini terus memaksanya untuk mempertemukan mereka dengan si gadis barbar. Daddy, Kiera mau ketemu sama Mami Super semalam. Mau ketemu Mami Super semalam. Pekik Kiera kuat. Bahkan Zeo yang kalem kini jadi barbar. Dia menarik ujung kemeja Dennis dengan kuatnya. Zeore bisu. Dia hanya bisa menyeruakan teriakan dan huruf A saja. Dennis pusing. Sejak kapan anak-anak yang biasanya jahil dan pendiam begitu bersemangat ingin bertemu gadis asing itu? Dennis bergerak untuk menggendong keduanya. "Baiklah ayo," ujarnya lemas. Dia memang selalu kalah jika berurusan dengan kedua anaknya. "Yeay, ketemu Mami Super," seru Kiera semangat. Dia bertepuk tangan dengan riangnya diikuti sang adik. Zeo ikut-ikutan. Dennis terenyuh. Ini kali pertama buah hatinya bersemangat dan ceria. Biasanya mereka akan lesu dan lebih senang bermain berdua di taman bermain yang ada di rooftop mansion. Pria tampan itu mengecup masing-masing pipi anaknya. Mereka berjalan menuju lift menuju lantai 14, lantai keramat milik Dennis. "Kenapa kalian semangat bertemu dengannya?" tanya Dennis lembut. "Soalnya, dia udah jadi mami kami." "Kiera gak mau tahu ya Daddy. Dia harus jadi mami super kami." Seperti inilah Kiera, anak perempuannya yang pemaksa dan sedikit galak. Sedangkan Zeo,
Dia hanya mengangguk semangat diselingi tepuk tangan. Bagaimana caranya agar Dennis bisa meminta gadis itu untuk menjadi istrinya? Daddy gak cinta sama mendiang mami kan? Seru Kiera nyolot. Dennis menggeleng. Enggak sayang. Buat apa Daddy cinta sama dia? Jawab Dennis tenang. Kiera mengangguk. Benar. Daddy gak boleh cinta sama mendiang mami. Kasian mami super nanti sedih. Cerocosnya tiada henti. Itu benar. Zeo menganggukkan kepalanya dengan telunjuk yang maju mundur. Dia setuju dengan ucapan kakaknya. Kasian mami super kalau sampai dedinya masih cinta sama mami mereka. Dennis menggeleng pelan. Anaknya aneh. Entah keturunan siapa. Sesampainya mereka di lantai 14 dan di depan pintu kamar Dennis, mereka langsung masuk dan melihat seorang gadis cantik tengah berjoget riang di sana. Tak lupa dengan headset di kedua telinganya. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We were had some fun. Seira bernyanyi dengan merdunya di sana, tanpa menyadari jika tiga tuan rumah menatapnya sok. Mami super, seru Kiera semangat. Keduanya memberontak minta turun dan berlari ke arah Seira. Tanpa menunggu Seira sadar, keduanya menerjang Seira dengan pelukan di kaki jenjangnya. Ayam Rembo copot jantung. Lata Seira saking kagetnya. Dia langsung melepas headsetnya dan menunduk. Wajahnya langsung cerah. Ia dua bocil bully. Pekiknya girang dan memeluk keduanya erat. Mengunyel-unyel pipi mereka seperti squishy. Tanganmu kok. Apa? Jangan ganggu momen kami. Seru Seira galak. Dia sudah tak takut pada pria itu lagi. Wong pria itu aja takut sama Seira. Takut dijambak lagi lebih tepatnya. Dennis langsung ciut. Dia diam 1000 bahasa dan membiarkan Seira memeluk anak-anaknya. Mami super bakalan tinggal di sini? Tanya Kiera berharap. Seira diam. Masa iya dia jadi mami padahal belum nikah? Tiba-tiba Seira dapat ide cemerlang. Minta sama Daddy kalian dong. Suruh dia nikahin mami. Ujar Seira santai. Seketika Dennis menegang. Nikah sama cewek gorila. Rambut pentinnya bakalan jadi kayak nasib rambut Saitama. Hilang alias botak. Sedangkan dua anaknya menatapnya penuh harap. Daddy. Dennis mengusap kasar wajahnya. Apa-apaan gadis itu? Dia memperalat dua anak manisnya. Baiklah baik. Nanti Daddy nikahi mami kalian itu. Ujarnya mengalah. Tak apalah. Hitung-hitung belajar jadi suami lagi. Menduda 6 tahun membuat Dennis haus belayan. Mungkin saatnya dia kawin lagi. Sedangkan Seira tersenyum lebar. Ya akhirnya saya nikah sama Duda. Dan anaknya sayang sama diriku. Ini adalah cita-citaku sedari SMP. Bersambung.